Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Darnasari dengan NIM 006006110042 dari Teknik Arsitektur UIN Maulana Malik Ibrahim Maulana. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tentang hasil desain rumah tempat tinggal 2 lantai. Untuk yang pertama yaitu studi literatur rumah tinggal. Kita tahu sendiri definisi rumah yaitu sebagai tempat tinggal dan bangunan pada umumnya yaitu gedung. Pada studi literatur ini yaitu adanya kebijakan tata ruang. Kebijakan ini sudah ditetapkan dan adanya persentase minimal yang harus diterapkan pada desain rumah tinggal nantinya. Untuk nilai keislaman pada rumah tinggal ini yaitu aktivitas berdasar ibadah menjadi lidah Allah Subhanahu wa taala, dan paling utama desain rumah tinggal ini dapat meningkatkan ketakwaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kita beralih kepada studi presiden. Pada studi presiden ini kita membahas aspek material, struktur, rumah sehat, dan organisasi ruang. Untuk material sendiri yaitu bagaimana pengaplikasian material yang digunakan pada rumah studi presiden. Untuk struktur yaitu rumah ini terdiri dari struktur apa saja yang membentuk rumah seperti atap, tangga, dinding, dan yang lain. Untuk rumah sehat ini yaitu desain rumah yang dapat menumbuhkan kesehatan atau aspek sehat dalam mental ataupun fisik penggunanya. Untuk organisasi ruangnya sendiri yaitu hubungan antar ruang yang memperhatikan sirkulasi. Pada studi presiden ini kita dapat mengambil hikmah dari beberapa studi presiden seperti material yang digunakan, memanfaatkan barang-barang sisa, dan penerapan rumah sehat, juga organisasi ruang pada rumah. Yang selanjutnya yang penting dalam pendesainan rumah adalah data tapak. Data-data umum pada tapak, adanya batas, dimensi, dan aksesibilitas, arah matahari, pergerakan angin, dan juga kebisingan. Potensi yang ada di tapak yaitu akses menuju tapak itu mudah, sumber air melimpah, lokasi dekat dengan sekolah internasional, view alami di sekitar tapak dengan terlihatnya Gunung Arjuna. Adapun isu pada tapak yaitu lokasi tapak dekat dengan TPA, udara panas saat siang. Saya mendapatkan dasar dari konsep yang disebut dengan tagline. Pada tagline ini saya mendapatkan konsep dasar yaitu comfy, rumah dengan aspek compact and fresh. Untuk definisi sendiri, compact adalah sebuah rumah yang meminimalisir ruang dengan skala prioritas. Untuk freshnya adalah sesuai request klien, desain rumah yang menciptakan suasana segar dan asri dengan meletakkan taman di beberapa sisi ruang rumah. Untuk implementasinya antara lain yaitu memaksimalkan penghawaan alami, adanya bukaan-bukaan besar pada sisi-sisi rumah, interior yang tepat, yang akan menjadi bentuk pada pengaplikasian desain nantinya. Untuk analisis bentuknya, yang pertama adanya ukuran tapak asli, lalu dikurangi dengan kebijakan-kebijakan yang punya persentase minimal, aksen-aksen atau fasad seperti balkon, dan juga atap miring, adanya roster dari kayu. Untuk konsep dasar dari yang tercetus dari tagline tadi, comfy, compact, dan fresh. Prinsip desainnya dengan adanya green space. Green space ini adanya di depan rumah atau interior rumah, green space, dalam vertical garden atau taman-taman kecil untuk penambah penghijauan, dan open space. Open space ini seperti request client. Batas antara ruang tamu dan ruang keluarga hanya dibatasi dengan partisi. Untuk konsep tapak ini optimalisasi sensori. Optimalisasi sensori yaitu mengurangi kebisingan. Adanya vegetasi depan rumah yang mengurangi kebisingan. Konsep ruang ini yang paling menonjol pada desain ini adalah pada area balkon. Area balkon ini menggunakan geometris atap miring dan juga roster-roster kayu yang menimbulkan pencahayaan dan kesan alami pada rumah. Adanya taman pada dapur yaitu taman indoor. Untuk konsep bentuk ini yaitu pengembangan dari analisis bentuk. Adanya bukaan besar pada setiap sisi rumah seperti request klien agar matahari bisa masuk tanpa adanya pencahayaan buatan pada siang hari. Gambar arsitektural yaitu tentang denah interior dan eksterior. Denah ini didesain dengan menggunakan aspek kombi yaitu compact dengan meminimalisir ruang dengan skala prioritas, adanya lantai 1 dan lantai 2 seperti di gambar. Untuk interiornya sendiri, saya menggunakan interior dapur dan ruang sholat. Klien meminta ruang dapur dengan
nuansa alami dan terbuka. Untuk ruang solnya sendiri adanya roster-roster kayu sebagai pembatas. Untuk eksteriornya ini pengembangan dari konsep bentuk. Ya, untuk selanjutnya adalah adanya 3D untuk melihat bagaimana desain 3D rumah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Berikutnya adanya video animasi dari desain rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.